Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Mas Beli Project Mas. Oke, kali ini kita kedatangan tamu lagi, salah satu pakar telematika dan kader juga ya. Iya, bisa gitu. Kalau ke PKS ketemu kok Bapak ini. Yaitu kita mau menanyakan tentang dua pertanyaan yang mungkin sedang sensitif dan mungkin ada beberapa yang menjadi problematika apakah benar apa enggak gitu. Nah, dua pertanyaan ini sih sebelum mulai kita better jangan lupa subscribe dulu, komen, like dan share video ini. Supaya dapat ilmunya juga, supaya dapat manfaatnya juga, supaya bisa dibagi juga ke teman-teman yang lain gitu ya. Nah, terus pertanyaannya apa sih? Inilah pertanyaannya, jedeng, terus nanti kayak efek gitu. Pertanyaan pertama, sebelum menanyakan kita kenalan dulu ya, tapi ya boleh dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awaludin Saputra. Saya masih muda dan Tuh. apa lagi? Udah lah, udah ya. Mau lebih kenal lebih jauh lagi bisa di follow Instagramnya ya. Nanti dicantumin lah sama Mas Valen, semangat Mas Valen editingnya. Nah, Pak Wal, kita tuh mau nanya tentang dua pertanyaan nih yang tadi udah dibilang di awal. Pertanyaannya, yang pertama tentang hukum onani di Islam. Ya, hukum onani di Islam itu seperti apa? Karena ada saya pribadi sih pernah mendengar masalah onani itu diperbolehkan. Itu pakar khusus itu dia bisa mungkin Ini masih dari bangsa manusia. masih dari bangsa manusia, kebetulan dia dari salah satu desa Konohagakure. Ya, pokoknya dia tuh bisa mengerti itu karena mungkin pengalamannya sangat luas. Alhamdulillah. Itu sih. Jadi lebih baik Pak Awal menjawabnya ke beliau. Siap. Ya, kita panggilkan Bapak siapa? Mas Bobi. Mas Bobi. Iya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bobi Khan India ya? India. dari mana? Pantai Anyar. Pantai. Ih, kelihatan banget. Iya, nggak apa-apa. Dari Banten, Iya, Banten, maaf. Pantai Anyar. Boleh, tapi mungkin kan udah ada pertanyaan nih dari saya untuk ke Pak Awal. Mungkin tadi Om Bobi, Pak Bobi bisa mendengarkan, udah dengar tadi mungkin ada nanti dijelasin sama Pak Awal bakal Iya, bener Pak, begitu. Gimana hukumnya Oh iya. orang onani? Oke, bismillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Bobi Khan yang dari Pantai Anyar. Jadi kita tahu bahwasanya di Indonesia ada yang namanya kaum mendang mending. Oh, repot amat. Iya. Pernah dengar nggak ada orang yang kadang bilang mending begini gitu kan? Ya. Itu kaum mendang mending itu akan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kayak misalnya tadi sudah yang tanyain adalah kenapa onani diperbolehkan ketika dalam kondisi dia menginginkan satu perzinahan. Nah, onani adalah jalan keluarnya. Mending onani daripada zina gitu kan? Iya, betul. Nah, ini kaum mendang-mending nih. Iya dong, mending onani daripada berzina. Tapi di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat kelima itu dijelaskan bahwasanya dan jagalah kemaluanmu. Siapa yang berhak kepada kemaluanmu itu istri-istrimu dan para budakmu. Dulu tuh ada budak-budak yang diperbolehkan gitu. Nah, jadi untuk onani sebenarnya itu
haram. Hmm. Jadi kalau ada yang bilang onani adalah salah satu opsi untuk melegalkan atau untuk membuang keinginan syahwat berzina, itu sebenarnya juga salah. Hmm. Nah, gimana caranya kita menghilangkan syahwat tersebut, Om Bobby? Oh iya. Pertama adalah dengan berpuasa. Ini kan belum nikah ya? Ya belum. Udah Pak, udah. Oh, udah. Berapa kali? 1 kali. Oh, mau lagi? Ya, mau sih. Kan yang pertama udah pisah itu. Kenapa pisah? Ini kenapa curhat? Kan kita bahas yang onani. Jadi ketika Mas Bobby ada keinginan untuk berzina atau ingin menikah ya, ingin menikah, tetapi memang kondisinya belum memungkinkan, Rasul bilang tuh puasa, bukan onani, puasa. Iya. Ya, puasa. Jadi kalau puasa nanti kan syahwat-syahwat kita itu tertahan. Jadi mending puasa daripada berzina. Mendingnya diganti. Jangan mending onani daripada berzina, tetapi mending puasa untuk menghilangkan syahwat terhadap berzina. Oh. Gitu Om. Jadi kalau ada yang bilang onani itu boleh asalkan tidak berzina atau mending onani daripada berzina, itu keliru juga. Oh iya. Karena Rasul bilangnya puasa olahraga. Om suka main badminton ya? Iya. Abis badminton? Kalah mulu ya. Iya. Abis main badminton kan enggak semalaman badminton. Iya betul. Pulang badminton masih Badminton bukan badminton. Badminton. Ya. Aduh, jangan itu. ya nggak apa-apa. Nggak boleh KDRT itu. Gitu Om. Jadi Oh seperti itu ya Pak. haram. Iya itu. Nah, apa ada satu lagi nih? Mau nambah. Yang mana nih? Kenapa tarik napas panjang? Tentang kan katanya minuman itu alkohol itu haram. Terus gimana apa hukumnya gitu? Di mananya haramnya gitu Pak gitu. Gini, yang haram itu bukan alkoholnya. Apanya? Yang haram itu khomernya. Nomor. Khomer. Khomer itu apa? Khomer. Khamar itu adalah zat yang bisa bikin mabok. Nah, mabok di sini bukan mabok Bang Bobby pantas ya. Bang Bobby kalau naik mobil muntah mabok, ya kan? Terus kalau makan durian kebanyakan kadang-kadang kelingan. Oh, kelingan ya. Jadi khamar yang diharamkan, yang mabuk yang diharamkan adalah yang mabuk bisa menghilangkan akal. Menghilangkan kemampuan berpikir, menghilangkan kemampuan akal, itu yang bikin mabuk. Karena kalau alkoholnya haram, ada zat yang bikin haram tetapi bukan dari alkohol. Ada apa? Sabu-sabu, narkotika kan nggak ada kandungan alkoholnya. Iya, itu apa? Haram. Itu kan berarti alkohol zat yang menghilangkan akal. Jadi titik poinnya adalah khamar itu adalah zat yang bisa menghilangkan akal dan pikir. Seperti itu. Karena dalam kandungan durian juga ada alkoholnya. Serius? Iya. Alkohol dari mananya? Coba nanti dicek. Waduh, itu alkohol tuh. Ini makanya. Iya, beberapa makanan juga ada kandungan alkoholnya. Apa? Nanti dicari. Makanan apa dulu? Durian itu. Tape. Tape betul. Ada ya? Ada alkohol. Kan dia ada zatnya ya? Nah, haram nggak? Waalaikumsalam. Salam. Oh iya, durian juga iya ya. Apa tape juga ada ya? Tape ada alkoholnya. Iya. Nah, apakah tape disebut haram? Enggak kan? Iya. Jadi berarti bukan kandungan alkoholnya bikin haram, tapi zat khamernya yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Sama kayak kan alkohol ada parfum juga. Kan ada yang nggak non alkohol juga. Coba dicek lagi yang non alkohol itu pakai apa? Dia mencairkan bibitnya itu pakai apa? Biasanya pakai etanol. Epanol. Kok etanol? Etanol ada. Pesan epanol. Etanol. Kenapa lupa di bawah? Iya, etanol itu dibahas lagi. Oh iya, itu tadi Itu etanol. Oh iya itu ya. Etanol Jadi itu etanol itu kan alkohol. Oh iya emang. Jadi
bukan alkoholnya yang sebenarnya haram, tetapi apakah di dalam alkohol itu ada zat yang bisa menghilangkan akal. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Oke Pak, terima kasih ya. Udah Jawabannya udah. Saling. Terima kasih banyak ya Pak. Saling. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya tuh untuk onani adalah haram, bukan mending onani Pak ya. Mending puasa atau ada lagi nggak Pak? Mending cari kegiatan ya. Olahraga. Ya, tetap olahraga, tetap bukan olahraga tangan kiri atau tangan kanan aja. Ya, olahraga bulu tangkis gitu ya, ya. Iya betul. Nah, itu Badminton gitu. Terus yang kedua, yang memabukkan bukan berarti konteks mabuk itu artinya tidak boleh, tapi kan ada juga yang benar Pak ya, mabuk di jalan. di jalan. Menghilangkan akal. Gimana sih Pak? Menghilangkan kemampuan akal berpikir. Nah, itu juga jadi pertanyaan, mungkin juga ada yang kayak kan yang terjelaskan haram tuh alkohol. Berarti sabu-sabu nggak boleh aja gitu kan. Karena kan ada kandungan morfin segala macam tuh juga di rumah sakit pakai juga yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, jadi sebenarnya terjawab loh tadi sama Pak Awal. Jadi bukan sesuatu yang tanda kutip yang berbentuk barang langsung kita lihat bahwa itu haram gitu kan. Cuman kan ada penjelasan yang lebih detailnya lagi gitu. Saja di situ teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau mau Om Bobby dan Pak Awal ini duet kembali, saya akan dengan senang hati memberikan keleluasaan untuk teman-teman, dan seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih teman-teman belum bisa jawab seputar agama, bisa sampaikan di kolom komentar atau di Instagram kita Mas Bli Project. Dan terima kasih Pak Awal, terima kasih Om Bobby sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Mau jemput seseorang karena lo masih lama. Bisa satu lagi. Udah itu aja sih. Ya pokoknya kalau mau jemput tuh jangan lupa bawa jajan. Ya, jajanan makanan. Jajan, karena jajan pasti enak. Udah ditelepon. Udah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.